Dan kewenangan gubernur nggak ada di sini. Gubernur bukan di sini. Kalau di wilayah saya usir gubernurnya. Yang saya kan bagus untuk Anda jual sampai ke Riau, sampai ke Pekanbaru. Air saya di sini. Sementara rakyat sana kekeringan air. Untuk masjid aja nggak ada air. Cek. Jadi demikian gubernurnya hanya untuk dari CSR. Dapat minyak, dapat aqua, nanti dapat CSR. Nah, biarlah rakyat Solo ini dipecat semua. Kalau analisa saya. Menurut undang-undang yang saya baca, mogok adalah haknya buruh. Saya, insya Allah, nggak bisa disogok oleh mereka. Itu yang saya sayangkan. Pada orang provinsi belum tentu lebih hebat dari kita. Dan juga kita belum tentu pemikiran orang provinsi itu akan memihak pada rakyatnya. Dan saya nggak yakin orang provinsi ini mengerti dengan aturan. Dan saya nggak yakin orang provinsi itu punya perasaan. Alasan saya, dengan gampangnya seorang gubernur mengatakan bahwa PHK ini sudah sah. Saya juga punya perusahaan walaupun hanya perusahaan kaki lima. Karyawan saya hampir 1.000 orang. Seperti itu. Cuman saya nggak ngerti nih Pak Gubernur kita kok mensahkan. Walaupun sekarang dia berbelok mengatakannya tidak. Tapi dia digital nggak bisa dibengkari. Harusnya laporan kepada saya, kita selesaikan di sini. Ini di Solo. Ada bupatinya, ada pejabatnya. Nah, ini perusahaan ini kami akan inspeksi ke dalam. Ya. Kalau yang lain tinggal di luar. Kalau mereka tidak ngikuti aturan, kita akan cek semuanya. Dan saya sudah bicara dengan wali nagari, laporan dari lingkungan. Dia ini kan cuma cari makan menjual awak saja. Nyobo sih sama dengan tambang nih, cuma tambang air mereka. Pak Presiden juga mengarahkan tambang-tambang ini dievaluasi semuanya. Ya, itu janji saya. Pokoknya 101 orang itu harus masuk tanpa syarat. Cuman saya minta nggak boleh ada anarkis. Ikutin komando. Mohon maaf. Saya mau umrah udah jauh-jauh sebelumnya. Sebetulnya pesawat saya jam 11 ini. Nggak apa-apa, saya tinggal pesawat juga nggak apa-apa. Saya selesaikan dulu. Siap. Saya minta standby di luar semua. Kami akan inspeksi. Oke? Tolong minta. Jangan ada anarkis ya. Jangan. Anda berada di kampung saya. Dan kewenangan gubernur nggak ada di sini. Saya jamin itu. Kalau Anda berlindung bahwa Anda bisa kalau di gubernur, saya jamin. Gubernur bukan datang sini, kalau di wilayah saya usir gubernurnya. Ya kamu tahu siapa saya. Surat kita kepada dia. Mana suratnya? Dia bilang nggak ada surat. Resmi surat saya ada kepada kalian. Maka kamu jangan asal jawab. Tanya sama manajemen kamu. Apa sekarang? Mana perusahaan kerabat di dalam? Di kantor kamu mana? Saya mau lihat dokumen kamu semuanya. Astaga. Mereka sudah kirim surat pagi tadi bahwa kamu menerima beberapa orang karyawan, tetapi yang pentolan-pentolannya itu tidak diterima. 35 orang tidak diterima. Ini ada indikasi mereka mau mencoba mengadu domba kita warga Solo. Dari catatan itu adalah warga Yuaro, orang Lubu Selati, itu ada beberapa yang punya pemikiran, yang punya perasaan untuk rakyat itu dipecat oleh mereka. Ini indikasinya politiknya politik divide et impera. Dia adu kita sesama orang Solo, disuruh kita berantem. Nah, inilah politiknya penjajah ini. Jadi dia mencoba lagi mau menjajah kita ini dengan mengadu domba kita. Saya sarankan kepada seluruh orang kita jangan mau jadi domba oleh orang yang cari makan di tempat kita ini. Dan saya minta wali nagari mengontrol. Prinsip saya Pak, saya minta manajemen Anda jangan coba-coba politik adu domba. Ke zaman penjajahan udah selesai. Jangan adu domba masyarakat saya antara A dan B. Sehingga kami berantem, Anda enak-enak di sini. Dengar dulu, prinsip saya, sekolah 8 jam satu hari. Jam 12 sampai jam 1 itu orang istirahat. Itu dihitung dalam lingkungan kerja. Menurut undang-undang yang saya baca, mogok adalah haknya buruh. Dan saya tanya kepada Bapak, perusahaan untung nggak? Saya tanya sama Bapak, perusahaan untung nggak? Ya tentu ada. Kalau untung, kenapa nggak punya perasaan hanya 1 jam untuk buruh? Orang Solo, Anda perhitungkan lagi berapa sen sih?
Ini Bapak ini sama dengan tambang ini. Cuma tambang air. Anda cuma gali air kami doang, kasih obat sedikit yang kami jual lagi ke kami. Dan yang sayangkan, bagus untuk Anda jual sampai ke Riau, sampai ke Pekanbaru. Air saya di sini. Sementara rakyat sana, kekeringan air. Untuk masjid aja nggak ada air. CSR Anda nggak ada, kami tahu satu pun. Itu pernyataan saya. Ya. Dan saya minta tegas, kami semua, ini pengacara saya, Pak DPRD, kami sepakat. Ya. Harus 101 itu harus masuk kembali. Tidak ada semua yang Anda pecat harus masuk. Itu prinsip kami. Kami kita setuju semua ya. Setuju. Oleh negara setuju nggak semuanya? Setuju. Kalau tidak, kita akan lakukan tindakan kewenangan kita bersama sesuai dengan aturan yang ada. Dan saya sudah menahan rakyat saya untuk tidak melakukan anarkis. Ya. Untuk itu, di sini saya perkenalkan ada pengacara, ada pimpinan, ada sekda. Kami akan inspeksi keberadaan perusahaan Anda di sini. Ya. Dicek dokumennya semuanya Pak Sekda, Dinas Satpol PP, diawasin semua. Lalu dampak lingkungan hidupnya. Dan saya minta Anda kerja. Ya. Soal pembinaan itu sang bupati punya dinas tenaga kerja yang akan membina nanti itu. Dan juga ya. Dan dia nggak ngerti apa yang terjadi di sini. Kan jadi ruang jadinya. Ya. Provinsi mengatakan ketemu dengan gubernur, mereka berdua aja, digambarin mereka berdua doang. Apa yang bicara kita nggak tahu. Langsung gubernur langsung keluar. Wah, ini udah benar nih aku. Serikat Pekerja pernah nggak dipanggil? Nggak pernah dipanggil. Keadaan di sini mereka tahu nggak gubernur? Nggak tahu. Nah sekarang bicara hanya bicara CSR. Saya nggak pernah mengatakan PHK, saya hanya mengatakan CSR. Jadi pemikiran otaknya Pak Gubernur kita hanya CSR aja. Sedangkan kita di daerah sini aja nggak tahu CSR-nya. Jadi pemikiran gubernurnya hanya untuk cari CSR. Dapat minyak, dapat aqua, nanti dapat CSR. Nah biarlah rakyat Solo ini dipecat semua. Nah itu pemikirannya. Kalau analisa saya. Ya, saya sedih sekali ini pemikiran Pak Gubernur kita kalau begitu caranya. Tapi apapun itu keputusan dengan kita di Solo. Jadi Pak, sama lembaga DPRD, kita tentu sangat mendukung apa yang kita lakukan di daerah bersama DPRD dalam melakukan untuk penyelesaian ini Pak. Jadi seperti yang kami sampaikan, ini banyak ini seluruh fraksi, ibu ini seluruhnya hadir di sini. Kami atas nama lembaga DPRD meminta kepada Bapak untuk 101 itu jangan Bapak pecah. Kalau 65, 35, 66, 35 kan nggak pas. Dari daftar itu 100% itu orang Solo. Mohon itu jadi pertimbangan. Ya, terus masalah pembinaan biar nanti Ya, urusan dinas itu. Kita punya tim pembina yang bagus-bagus. Sampaikan ke Pemda, tapi ke DPRD tidak. Kami tahunya bahwa ada 35 orang yang belum diterima. Dari 101. Dari 101 orang. Jadi harus diperlakukan sama. Kemarin juga datang Serikat Pekerja SPNKT kami menuntut 101 itu harus masuk kembali. Itu Bapak harus pikirkan. Itu pernyataan. Begitu Pak Iskandar. Daerah beda sini nih Pak Iskandar, silakan ngomong. Iya Pak, sesuai dengan apa disiplin kami tadi, jangan diantara yang anak kami ini yang satu-satu itu jangan dipecah-pecah. Kalau bisa memang masuk semua, biar nggak jadi nanti di belakangnya semacam pro kontra nanti Pak. 35 orang itu 35 Pak, orang. itu 99% itu orang Solo semua Pak. Di daftar yang Bapak kirim itu, walaupun tak ada lampirannya ke DPRD, nggak ada masalah. Tapi kami tahu itu 35 orang itu semuanya 99 orang Solo. Ya, begitu ya Pak Luman. Kami atas nama Pemda Kabupaten Solo menyikapin hal-hal yang seperti ini cukup krusial. Kami atas nama Pemda, bukan saya sendiri, sudah membentuk tim, sudah mempelajari semua. Bahkan hari ini saya bawa pengacara, Dr. Suharizal, yang mengerti tentang serikat hubungan serindustrial antar serikat dengan manajemen. Pada hari ini kami mendapat berita lagi bahwa mereka memecah belah rakyat kami dengan menerima sebagian, memecat yang sebagian. Dan itu tujuannya supaya mengadili domba kami. Jadi semuanya dipecat adalah orang sini. Keluarga ini diambil, keluarga ini tidak. Jadi domba sini kami ini berantem sesama dengan kami. Padahal yang saya pertanyakan dengan lembur 1 jam. Apalah artinya lembur 1 jam bagi perusahaan sebesar ini? Ini mereka ada di sini hanya tambang air, ngambil air doang lalu dijual kemana-mana. Masa hanya buruh orang Solo mereka mau pecat? Itu yang saya minta sama mereka. Dan mereka coba ya untuk melakukan sesuatu dengan ketemu dengan saya apa nyogok saya nggak tahu itu namanya. Bikin surat kepada secara resmi, Pak Bupati kami ingin ketemu, kami ingin membantu Bapak. Apa tujuannya? Lagi ada masalah, dia membantu Bupati Kap saya. Nah, menurut berita yang saya baca, yang saya sayangkan, ini Pak Gubernur saya ditemuin mereka langsung nggak ngerti, belum ada ketemu buruh, langsung PHK yang dilakukan oleh manajemen Aqua sudah benar. Berarti Gubernur membenahi. Embel di bawahnya saya baca benar tidaknya Gubernur dikasih 350 dus. Dan saya juga minta pengacara saya, tolong pelajari ini gratifikasi atau bagaimana, ya? Atau ada nggak mensreanya perusahaan ini untuk nyogok pejabat-pejabat kita?
saya minta ya, saya insya Allah nggak bisa disogok oleh mereka. Dan saya rasa kawan-kawan saya pejabat lain juga nggak seperti itu. Jangan korbankan rakyat kita demi kepentingan kita pribadi. Kemarin Pak Gubernur buka lagi surat bahwa dia hanya bicara CSR. Jadi Pak Gubernur saya yang dipikirkan cuma CSR doang. Ya, kami adik Solo yang ada di sini, kami nggak ada dapat CSR-nya mereka. Ya. Nah tadi ada juga masyarakat di sini dikumpulkan oleh mereka, kita diadu lagi, ya kan? Oh bahwa mereka tuh yang nggak di PHK ya mereka enak, tapi yang di PHK coba nangis-nangis. Tapi pada prinsipnya kami, kalau mereka ikut aturan, kita ikutin aturan. Kami akan inspeksi semua keberadaan perusahaan ini, kami akan inspeksi semua. Tetapi kalau mereka benar, kita akan bina mereka. Kalau tidak, kita akan luruskan mereka. Satu prinsip saya mohon kepada mereka, tolong pakai hati nurani, pekerjakan mereka kembali, dan mereka mau kerja. Ya, ini hanya buruh, gajinya cuma 2 jutaan. Ya, dengan hasil bumi kami yang dikuras oleh mereka, yang dibayarkan kepada buruh saya itu nggak seimbang. Itu pun mereka nggak punya perasaan memecat buruh saya. Ya, itu yang saya minta sama mereka. Ya. Bupati tidak ada dihargai. Pikir no, nak lebih kaju nak kaju bah. Iko lu lapor le. Lu turun masyarakat Kota Solo. Atau nak jadi gelombang gadang. Saya Lukman Fauzi, saya sebagai Institutional and Legal Affairs Director di PT Tirta Investama ini. 22. Kemudian mereka mengajukan perpanjangan mogok sampai tanggal 30 Oktober. Jadi 10 Oktober sampai 30 Oktober. Tuntutannya sebenarnya adalah mereka memperselisihkan waktu lembur pada waktu jam istirahat 35 orang ya, dari 101. Dari 101. Baik. Sebenarnya kami juga terkejut. Memang surat sudah diterima, tapi tidak menyangka kalau Pak Bupati akan datang langsung. Terkait dengan aksi mogok yang sudah dilakukan oleh para pekerja sebelumnya oleh 101 orang.